Pada hari terakhir, hari puncak dari perayaan Pondok Daun, di tengah hiruk pikuk umat Yahudi yang bersorak dan berdoa, Yesus berdiri. Ia berseru dengan suara lantang, "Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kalimat ini sering dijadikan dasar oleh sebagian orang untuk berkata, "Lihat, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Berarti ia Tuhan." Tapi, apakah benar begitu? Ataukah kita sedang salah memahami apa yang Yesus maksudkan? Perayaan Pondok Daun atau Sukkot bukanlah sekadar pesta. Dia adalah kenangan suci bangsa Israel tentang masa ketika mereka berjalan di padang gurun. Di sanalah Allah, bukan Musa, bukan manusia manapun memberi mereka air dari batu. Air itu lambang kehidupan, lambang rahmat Tuhan yang menghidupkan hati yang kering. Pada hari terakhir perayaan itu, para imam akan menimba air dari kolam Siloam, lalu mencurahkannya di altar bait Allah sambil membaca nubuat dari kitab Yesaya. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 3. Dan di tengah upacara itu, Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa haus, datanglah kepadaku." Apakah ia sedang menantang Allah? Atau justru menegaskan nubuat itu, bahwa dirinya adalah saluran dari mata air keselamatan yang dijanjikan Tuhan? Yohanes 7 ayat 39 langsung menjelaskan maksudnya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Artinya jelas, yaitu ini bukan tentang air fisik dan bukan pula tentang ilahi dirinya, tapi tentang roh dan petunjuk dari Allah yang akan diberikan kepada mereka yang menerima risalah Yesus. Jadi kalimat "datanglah kepadaku dan minum" bukan berarti sembahlah aku, tapi datanglah kepada ajaran yang aku bawa dari Tuhan, karena di sanalah kehidupan itu mengalir. Dalam bahasa Aram, bahasa asli yang digunakan Yesus, ungkapan percaya kepada sering berarti mengikuti ajaran seseorang, bukan percaya bahwa orang itu adalah Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku," seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ia sedang merujuk pada nubuat-nubuat yang menggambarkan kedatangan Mesias, yaitu seorang yang diutus oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Dan Yohanes 17 ayat 3 menjadi kunci pembuka segalanya. Yesus sendiri berdoa kepada Tuhannya, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Perhatikan, Yesus membedakan dirinya dari Allah. Ia menyebut Allah sebagai satu-satunya yang benar, dan dirinya hanyalah utusan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan justru mengkhianati perkataannya sendiri. Karena Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi ia berkali-kali menegaskan, "Aku diutus oleh Dia yang mengutus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ajaranku bukan dari aku, melainkan dari Dia yang mengutus aku." Apakah Tuhan membutuhkan pengutus? Apakah Tuhan tidak mampu berbicara tanpa perantara? Tentu tidak. Karena Yesus datang membawa pesan, bukan keilahian. Ia datang bukan untuk diminta disembah, tapi untuk menuntun manusia menyembah Allah yang benar. Sekarang, silahkan Anda renungkan. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Ia berdoa? Jika Ia adalah Tuhan, mengapa Ia berkata Ia tidak tahu hari kiamat? Jika Ia adalah Tuhan, mengapa Ia berkata, "Bapa lebih besar dari aku"? Dan yang paling tajam, jika Ia adalah Tuhan, mengapa Ia berkata dalam Yohanes 20 ayat 17, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu"? Apakah Tuhan memiliki Tuhan? Tidak. Tapi utusan memiliki Tuhannya. Dan Yesus dengan rendah hati mengakui itu. Air hidup yang Yesus maksud bukan berasal dari dirinya sebagai Tuhan, tetapi dari Allah melalui dirinya sebagai perantara wahyu. Sama seperti Musa membawa hukum dan para nabi membawa firman, Yesus membawa air kehidupan rohani bagi bangsa yang haus akan kebenaran. Jadi siapa yang datang kepadanya bukan menyembah Dia, tapi menerima wahyunya. Ia akan merasakan aliran kehidupan di dalam hatinya. Yesus tidak sedang menawarkan dirinya sebagai Tuhan. Ia menawarkan jalan menuju Tuhan. Ia tidak sedang meminta disembah. Ia sedang mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Esa, yang disebutnya Bapa, Tuhanku, Allah yang benar. Maka percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa Ia adalah utusan Allah, Sang Mesias, bukan Tuhan yang menjelma. Dan menuhankan Yesus justru berarti menolak kitab suci yang Ia bawa, menolak doa yang Ia panjatkan, dan mengkhianati pengakuan jujurnya sendiri. Karena Yesus datang untuk berkata, "Allah itu Esa, dan aku hanyalah utusannya." Jika kita benar-benar menelaah ucapan-ucapan Yesus dengan jujur, agama mana yang sebenarnya konsisten mengikuti ajaran Yesus? Apakah Yahudi? Tidak.
karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias utusan Allah. Apakah Kristen? Tidak juga, karena mereka justru menobatkan Yesus menjadi Tuhan, padahal Yesus sendiri tak pernah menuhankan diri. Mereka terjebak dalam tafsir Paulus dan dogma gereja yang bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri. Lalu siapa yang konsisten? Islam. Islamlah yang memuliakan Yesus sebagaimana ia ingin dimuliakan. Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi dan Rasul Allah. Islamlah yang memanggilnya dengan penuh hormat. Isa bin Maryam al-Masih Rasulullah. Dan hanya Islam yang selaras dengan doa Yesus. Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut Yesus sendiri, Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain lagi, apalagi disetarakan dengan Yesus. Itu adalah penghujatan terhadap keesaan Tuhan itu sendiri.